Sejarah Galela Tobelo atau Negara Vasal Kesultanan Ternate. Asteris Galela dan letusan Gunung Dukono tahun 1550. Umumnya sejarah peradaban adalah peristiwa krusial dipenuhi dengan keputusan manusia besar dan tokoh-tokoh penting. Peran ilahi, langit, bumi dan alam tidak terlalu dilihat sebagai faktor meski sangat krusial dalam terbentuknya sejarah itu sendiri. Dalam sejarah mainstream, Galela sebagai suku menjadi besar dan luas hegemoninya di Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara kini kita ketahui karena faktor pasukan tempur marinirnya, Cacanga, menyerang para musuh-musuh lokal maupun bangsa-bangsa penjajah Portugis, Spanyol dan Belanda. Kemampuan panglima tempurnya Komodor Handerbus Kapita Tarakani, Kapita Lahma Jojo, Kapita Tabatuku dalam mendistribusikan pasukannya ke wilayah-wilayah di selatan Al-Mulk Bacan, Obi, Gane Timur, Gane Barat, Pulau Kelang hingga Mindanao Filipina atau karena organisasi Tobelo Galela pasukannya yang solid dan disiplin menjaga wilayah-wilayah tersebut hingga mereka menetap sampai di era modern sekarang. Tetapi jarang ada yang membahas fakta lain, bahwa negara Vasal Galela atau Vasal Tobelo sangat berkembang pesat luas persebaran bahasa dan populasinya di Jazirah Al-Mulk karena dampak letusan Gunung Dokuno tahun 1550. Gunung Dukono meletus pada tahun 1550 menghancurkan dua negara bawahan penting di bagian utara Pulau Halmahera yaitu negara bawahan Galela ibu kotanya di Lisawa, dan negara bawahan Amorat Tobelo, ibu kotanya di Tolonuo. Letusan Gunung Dukono adalah letusan terbesar dan terdahsyat dari semua letusan gunung api di wilayah Maluku Utara abad 16, dan baru dikalahkan satu abad kemudian oleh letusan Gunung Gamalama. Lihat sejarah terbentuknya Danau Tolire. Bangsa Galela bangsa Tobelo kala itu bermigrasi mencari daerah aman ke wilayah Morotai, Bacan, Obi, Gane Timur, Gane Barat, Weda, Sagea, Maba, Buli, sampai Seram di Pulau Kelang dan hampir seluruh kawasan Al-Mulk bahkan hingga wilayah Filipina. Debu dan batuan letusan Gunung Dukono tahun 1550 menyatukan celah daratan bagian utara Gunung Mamuya dengan Pulau Halmahera, sebelum letusan celah itu terpisah. Letusan dahsyat itu menyebabkan wilayah utara Pulau Halmahera diselimuti debu selama hampir seminggu. Pusat pemerintahan negara Galela di Lisawa hilang tersapu lahar panas dan batuan. Raja Sangai Galela I bernama Momole Abdul Rohim dan keluarganya juga tewas dalam bencana itu. Seminggu setelah bencana Dukono, Sultan Hairun Jamil beserta para menterinya datang ke Galela untuk membangun kembali struktur pemerintahan Galela dan Amorat Tobelo yang hancur. Pusat pemerintahan Gamgiloli Galela dipindah dari Lisawa ke Soasio, dan pusat pemerintahan Amorat Tobelo di Pulau Indah dari Tolonuo kini dipindah ke tepian Sungai Mede. Pasca letusan Gunung Dukono tahun 1550 melahirkan mitos hilangnya negara Morodina dan legenda orang dunia lain, Moro, Momoro, Momole Rohim. Legenda bangsa yang hilang ini tak dituliskan dalam sejarah apapun tetapi diceritakan turun-temurun dan menjadi mitos kawasan Lisawa yang menyeramkan hingga kini. Kawasan itu kini diyakini sebagai kota gaib yang dihuni orang-orang yang tak kelihatan. Fakta sebenarnya klan Momoro Momole Rohim adalah bangsa manusia yang hilang tersapu lahar, debu dan bebatuan akibat bencana letusan gunung api Dukono. Di samping sebagai tragedi terburuk dalam sejarah bangsa Galela dan bangsa Tobelo, letusan Dukono tahun 1550 membawa sedikit berkah ke dunia modern kini sebagai bangsa Togale, yakni terbentuknya objek wisata Tanjung Bongo yang terdiri dari gugusan pulau-pulau berbatu dari lahar letusan yang mengering ratusan tahun lalu. Demikianlah tragedi Dukono tahun 1550 yang dicatat oleh sejarawan dan peneliti Verbeek Belanda. Semoga bermanfaat.